misalkan. Dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga. Satu pakai konsep doktrin, Salafi karena tekstual dia pakai konsep doktrin. Muhammadiyah pakai konsep dialog ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channel official. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, kita akan mencoba mengangkat satu buah isu yang dimana hal ini berkaitan dengan salah satu organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di Indonesia khususnya, yang dimana hal ini selalu dikait-kaitkan dengan pergerakan faham daripada Wahabi ataupun Salafi. Sebelumnya ikhwani fillah, untuk mendukung channel kami, kiranya tinggal meninggalkan jejak dengan cara mensubscribe, kemudian aktifkan tombol notifikasi, share sejauh mungkin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik ikhwani fillah, kembali ke topik pembahasan, di mana organisasi Islam terbesar ini yang kami maksud yaitu organisasi Muhammadiyah, yang di mana pergerakan daripada pemahaman organisasi tersebut selalu dikait-kaitkan dengan pemahaman Salafi Wahabi. Padahal secara pemikiran, landasan pemikiran, pergerakan dan pemahaman daripada Muhammadiyah itu tidak ada tautannya, tidak ada sangkut pautnya dengan pemahaman Wahabi ataupun Salafi. Karena pergerakan organisasi Muhammadiyah yaitu berdasarkan mekanisme yang diatur oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak sama seperti pergerakan ataupun pemikiran Salafi Wahabi. Al-Fakir sampaikan perkara ini, yang dimana ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, yang dimana beliau menyampaikan pergerakan daripada Wahabi Salafi ini tidak ada tautnya sama sekali dengan organisasi PP Muhammadiyah, karena pemikiran daripada Kiai Ahmad Dahlan ini yaitu berbeda dengan pemikirannya, pergerakannya, asal mula gerakan Wahabi ini yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini pemikirannya lebih condong kepada Muhammad Abduh, bukan Muhammad bin Abdul Wahab atau yang kita kenal dengan Wahabi. Kemudian pemikiran masalah istimbat hukum, dari mana pemikiran Kiai Ahmad Dahlan ini dia memang berjurus kepada pemahaman Ibnu Taimiyah, pemahaman daripada mazhab Hambali. Karena apa? Karena Kiai Ahmad Dahlan, begitu juga Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dua-duanya ini pernah belajar di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun kata Profesor Haidar, pendiri Muhammadiyah ini, Kiai Ahmad Dahlan ini ibarat ikan yang ada di lautan. Dia tidak membawa rasa asin, rasa garam itu pada tubuhnya. Maka pemikiran yang ada di organisasi Muhammadiyah itu tidak seperti pemikirannya Wahabi Salafi tadi. Nah, seperti apa pernyataan daripada Profesor Haidar Nasir
Seperti ini video ikhwani fillah. Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar kitabut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas gitu ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda gitu ya. Seperti itulah ikhwanillah pernyataan langsung dari pengurus pusat PP Muhammadiyah Kiai Profesor Haidar Nasir, yang dimana menyatakan bahwasanya tidak ada tautan antara organisasi besar Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Hal senada juga ikhwani fillah pernah disampaikan seorang ustadz yang berada di daerah Sumatera Barat. Pernyataan ini juga senada karena beliau juga bergabung di Muhammadiyah, yaitu Ustadz Jalfatullah. Tentang beda Muhammadiyah dengan Salafi, rupanya disambui khutbah amboke de orang yang mengaku Muhammadiyah di Madura, heboh di Jawa, mengatakan Muhammadiyah ko samo jo Salafi. Samo ndak Muhammadiyah jo Salafi? Lah ya muah apa ibu-ibu di kecen samo jo Salafi. Apa bedanya Muhammadiyah dengan Salafi sidang jemaah? Salafi sanad ilmunya terputus sampai ke Rasul. Sanad ilmu Salafi itu terputus. Di Indonesia ini tidak kita kenal ulama Salafi sebelum generasi sekarang. Nah, ada ulama Salafi yang datang sebelum Yazid Abdul Qadir Jawas Group. Nah, ada. Kalau Muhammadiyah sanadnya menyambung ke Nabi, Ki Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Khatib, dan sanad ilmu Syekh Ahmad Khatib sampai ke Nabi. Itu bedanya. Sanad ilmu Muhammadiyah nyambung sampai ke Nabi. Syekh Ahmad Khatib adalah guru Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib sanad ilmunya sampai ke Nabi. Maka sanad ilmu Muhammadiyah nyambung sampai. Sanad ilmu Salafi tidak. Salafi Wahabi muncul abad ke-12 Hijriah. 12 Hijriah. Berikutnya sedang jemaah dirahmati Allah, Muhammadiyah memakai konsep tajdid, pembaharuan. Salafi tekstual, kembali kepada teks. Karena Muhammadiyah dia pakai konsep tajdid, maka pemahaman Qur'annya tekstual kepada kontekstual. Paham? Tekstual dan kontekstual. Sedangkan Salafi tidak kontekstual.
Maka jauh berbeda manhajnya, satu tajdid, satu kembali kepada tekstual. Makanya efeknya Salafi konfrontatif. Kenapa? Karena dia tidak kontekstual dan dia memaksakan, maka dia konfrontatif. Sedangkan Muhammadiyah punya konsep dakwah dialog, komunikasi, dakwah yang arif, dakwah ilmuwan. Tidak sama dengan satu pakai konsep doktrin. Salafi karena tekstual, dia pakai konsep doktrin. Muhammadiyah pakai konsep dialog ilmiah. Jadi tidak sama. Dasarnya, misinya sudah beda. Satu tekstual, satu tajdid. Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada mazhab, tapi tidak menolak mazhab, mengingkari mazhab. Hanya Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada mazhab. Sementara Salafi ingkar mazhab. Dia selalu mengatakan itu firqah. Jadi di mana samanya Muhammadiyah dengan Salafi? Jangan-jangan Salafi ini ingin berlindung kepada Muhammadiyah. Sudahnya awak dilaguannya ke orang. Sidang jemaah dirahmati Allah. Kemudian Muhammadiyah pakai hisab, Salafi anti hisab. Baca lain. Salafi anti hisab, Muhammadiyah pakai. Salafi anti halal bil halal, Muhammadiyah membolehkan halal bil halal. Salafi anti memperingati hari besar Islam, Muhammadiyah memperingati hari besar Islam. Muhammadiyah memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Apa hukum memperingatinya? Sunnah. Ini juga saya tegaskan sedang surat Ibrahim. Dalil memperingati hari besar Islam surat Ibrahim, wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan ayyamullah. Apa ayyamullah? Kata mufasir, seluruh hari-hari yang kita diberi Allah anugerah pada hari itu. Setiap hari besar, hari kemenangan, hari anugerah Allah, itu ayyamullah. Wa zakirhum, ingatkan mereka. Baca, buat peringatan. Jadi sejauh dirahmati Allah, jauh perbedaannya. Makanya saya bilang, coba pemerintah tanya sama Salafi, apa hukum memperingati 17 Agustus? Kalau bagi mereka memperingati Maulid Nabi haram, hari kelahiran Nabi hukumnya haram diperingati. Hari kelahiran Indonesia, jadi pemerintah jangan tertipu. Pemerintah jangan tertipu. Tanya sama Salafi itu. Makanya sidang jemaah Salafi itu konfrontatif. Salafi itu kitabnya sidang jemaah jarang yang tebal. Tafsirnya sedikit. Kenapa? Karena mereka tekstual. Tidak mau melakukan pendalaman-pendalaman tafsir yang dalam, tidak ada. Makanya buku ketek-keteknya. Nah, ini sebagai jawaban bagi warga Muhammadiyah supaya paham. Ini untuk Muhammadiyah se-Indonesia ini sidang jemaah. Video ini akan beredar ini. Ya. Jangan disamo-samoan. Salafi, Muhammadiyah. Jauh bedanya tadi, bara bedanya tu ambon nak betong, ibu-ibu le betong. Nah, jajan nak sandak sado nang bulek kodok saja lai.
Nah, bantu aja sama. Ada loh yang orang Muhammadiyah persamaan Muhammadiyah dengan Salafi 10 persamaan. Kalau persamaan ada sedojo Syiah bisa aja persamaan. Sama-sama menghadap kiblat. Ya, orang Syiah bajanggui, abo janggui lo kah? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu warga Muhammadiyah harus jelas paham betul dengan apa kaidah-kaidah yang ada di Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah menjawab semua tantangan dengan konsep tajdidnya. Konsep tajdidnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Muhammadiyah dia punya lembaga tarjih. Lembaga tarjih itu gunanya apa? Untuk meneliti semua pendapat-pendapat ulama. Berarti Muhammadiyah netral. Muhammadiyah netral. Nanti dikumpul pendapat-pendapat, ditarjih, dipilih. Netral Muhammadiyah. Salafi aliran, dia tidak netral. Ibu-ibu tahu, menurut Syekh Saleh Fauzan Al-Albani Murji'ah. Dia sama dia aja berantem. Tak bawa-bawa apa kok? Biasalah seminyo.